Yang kami hormati BPD Lokasari beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak TA, Tenaga Ahli Kabupaten Lebong. Yang kami hormati Bapak Ibu TPP Lebong Utara. Yang kami hormati Bapak Babinsa. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu undangan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di Balai Desa Lokasari ini dalam acara rapat pembentukan BUM Desa dan pengurus BUM Desa Lokasari. Semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama agar mendapat mencapai lebih baik. Kemudian terima kasih kepada seluruh masyarakat yang menyempatkan hadir ke balai desa kita ini. Kita bentuk pengurusan BUMDes. Jadi bicara soal BUMDes itu bicara soal lembaga usaha desa Bapak Ibu. Ketika bicara lembaga tentunya banyak sekali aturan-aturan yang diingat, betul nggak? Ini dengan usaha pribadi terkait dengan aturan-aturan kemarin sempat juga ada rapat rapat infrumus. Tentunya kemarin di rapat infrumus seluruh kebijakan-kebijakan aturan-aturan itu sudah dibedah semua Bapak Ibu. Jadi pada hari ini di pengantar kami cuma ada satu syarat terkait dengan usaha BUMDes yang memang betul-betul menjadi fondasi. Apa itu? Spirit, semangat, niat. Mengacu pada regulasi yang ada di atas dan sebuah peluang bagi BUMDes ke depan sejak keluarnya peraturan pemerintah nomor 11. Kalau sebelumnya BUMDes ada diatur di dalam peraturan Menteri Desa, sekarang ditingkatkan. Yang naikkan peraturan itu Presiden. Bahkan kata BUM Desa itu sudah disebut-sebut dalam undang-undang yang di atasnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kebetulan nomornya 11. Saking seriusnya pemerintahan itu menempatkan BUMDes menjadi prioritas. Harapannya desa ini memanfaatkan peluang ini. Badan hukum sudah diurus oleh Kementerian Desa. Yang penting kita ngirim dokumen. Bagian dari dokumen yang dikirim ada yang akan kita sepakati sekarang, yaitu Perdes tentang BUMDes. Kemudian di dalamnya ada nama, lalu apa namanya rencana program BUMDes. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa bersepakat satu tentang peraturan desa tentang BUM Desa. Lalu kemudian kita memilih dan menyepakati siapa yang akan mengerjakan. Ya, hasil perumusan ini sebenarnya adalah produk hasil kerja BPD. Perdes itu siapa Pak yang membahas dan menyepakati? BPD bersama masyarakat. Kemudian BPD bisa memberikan arah. Hasil yang kita bahas hari ini adalah arah apa yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes. Lalu pengurus BUMDes lah yang akan menyusun lebih detail yang disebut kerja. Tidak nyebut ada rincian kebutuhan modal. Nah inilah nanti yang akan diakomodir di dalam APBDes. Jadi kita setelah hari ini ada satu tahap lagi yang bersifat teknis. Seiring dengan perencanaan desa, pengurus BUMDes yang terbentuk menyusun program kerja yang di dalamnya ada rincian dan analisa data sehingga bisa menyusun
pengajuan pendanaan untuk BUMDes. Sebuah unit usaha yang memang bisa produktif, menghasilkan nilai bagi desa, sehingga mimpi menjadi desa mandiri ini memang insya Allah secara terukur dan terencana. Kalau kata Pak Kades tadi ada waktu 24 sampai 36 bulan Pak Kades ya. Dalam waktu tersisa ini kita ayo, jangan berjalan, ayo kita warga desa Lokasari berlari bila perlu untuk bisa mewujudkan ini. Nah, dari proses itulah maka kita membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini juga ada bagian-bagian yang mengatur BUMDes diperkenankan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak-pihak luar. Artinya BUMDes memang bisa mendapatkan sumber permodalannya tidak hanya dari dana desa, tapi hal yang perlu kita soroti ketika seperti Pak TA katakan tadi, masalah pemanfaatan alokasi dana ini yang perlu juga kita sikapi yang agak serius. Dalam rancangan ini kita mencoba membuat rancangan bahwa dari penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah desa itu ada porsinya. Pendapatan bersih dari BUMDes itu 40% itu dijadikan, katakanlah kita punya duit 1000 pendapatan kan hasil bersih kita, artinya 400 seperti itu. 40% itu digunakan untuk penambahan modal. Kemudian 35% itu merupakan setoran BUMDes kepada pemerintah daerah untuk dijadikan pendapatan asli daerah. Kemudian 15% diberikan kepada tunjangan prestasi pengurus dan 10% digunakan untuk meningkatkan kapasitas BUMDes. Kriteria BUMDes itu ada 8. Pertama, kita berharap yang terpilih nanti memenuhi kriteria ini. Pertama, secara ini mempunyai latar belakang dan pengalaman yang mumpuni dalam organisasi dan kewirausahaan. Persis seperti yang katakan Pak Emis itu, pemimpin BUMDes itu harus punya jiwa wirausaha dan harus mempunyai jiwa pemberdayaan. Kami coba akomodir di sini, Pak Emis. Hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B dialokasikan untuk 20% merupakan PADes yang penggunaannya diprioritaskan untuk bantuan masyarakat miskin dan atau bantuan sosial lainnya. Kemudian 20% laba ditahan untuk modal usaha BUMDes yang membutuhkan modal pengembangan usaha. Nah, ini mungkin harus perlu juga dijelaskan Pak ya, artinya seperti apa ininya. Karena di poin B ini juga menjadi laba ditahan untuk modal usaha BUMDesa. Sementara berdasarkan poin B itu sendiri ini sudah masuk ke PADes. Saya cuma ini mungkin tambahan gitu. Saya belum begitu baca. Ada nggak pasal di sini mengenai hak pengurus? Menurut saya itu saya setuju dengan Pak Oji karena pertama Pak Oji itu lebih berpengalaman di bidangnya. Dalam artian mungkin Pak Oji ini sedikit lebih paham gitu kan, bukan artiannya yang lain itu tidak paham, bukan. Ini kan menurut saya gitu, menurut saya itu kan menurut saya pemaparan Pak Oji itu bisa menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat nantinya gitu. Insya Allah Pak Oji juga amanah menurut saya. Kami dari masyarakat, mewakili masyarakat, setuju Pak Oji sebagai Direktur BUMDes Desa Lokasari. Setuju?
Demikianlah, Assalamualaikum. BUMDes Desa Lokasari yaitu Loka Mandiri dengan penasehat Kades Bapak Kades yaitu Yudi Robinson, Direktur BUMDes Bapak Mahmud Al-Ghazni, pengawas 1 Bapak Jimmy Alexander, 2 Bapak Paimin dan 3 Ibu Jamila. Semoga dengan terbentuknya BUMDes Loka Mandiri ini Lokasari akan berjalan lancar, sukses, dan secara berkelanjutan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, jadi ini ya sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa ini, karena tadi berdasarkan hasil musyawarah tadi kan masih ada beberapa PR yang belum tuntas. Nah, yang pertama terkait dengan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk juga nanti kawan-kawan BPD menyiapkan peraturan desanya. Artinya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar itu dituangkan dalam perdes tentang pembentukan BUMDes. Kemudian yang anggaran rumah tangga nanti diperkadeskan, jadi peraturan kepala desa. Selanjutnya lagi yang ini masih menjadi PR juga terkait dengan penetapan kelengkapan ya, susunan kepengurusan di bawah direktur, artinya sekretaris dan bendahara. Dan yang terakhir yang juga akan menjadi PR nanti, karena kita dalam proses penyusunan perencanaan untuk tahun anggaran 2022, nah artinya ini sudah harus mulai dikerucutkan rencana usaha itu apa, termasuk juga dipersiapkan segera proposal untuk pengajuan penyertaan modal ketika memang kita membutuhkan modal dari penyertaan dana desa. Ya.